sesungguhnya Allah itu tidak tampak. Kalau Allah itu tampak, Allah itu menampakkan diri model saya begini, niscaya Anda bisa tarik bajunya. Allah, ya, tolong saya. Allah, mana doa-doa saya yang kapan kau kabulkan? Anda bisa tarik. Ya, sesuai dengan pertanyaan Akhu Saiful, silahkan membuka surat 42 ayatnya 51. Silahkan. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh Yang Maha Tinggi Maha Bijaksana. Tidak patut bagi manusia jika Allah itu dipersamakan dengan makhluk. Sesungguhnya Allah itu menurunkan huda, petunjuk berupa kitabullah, atau Allah berbicara itu, Allah berbicara itu via kitabullah, Allah berbicara itu via hijab tabir, Allah berbicara itu via malaikat yang untuk disampaikan kepada Rasul, orang-orang yang dikehendaki. Gak langsung, seandainya langsung Anda bisa seret-seret. Artinya apa? Karena Allah itu tidak tampak, ghaibun, alladzina yu'minuna bil ghaibi, maka iman karena yu'minuna, yakin kepada yang gaib. Allah Maha mendengar. Siapa yang menganggap Allah seperti makhluk, maka Jahmiyah silahkan menempati neraka jahanam. Ya. Atau Allah dianggap wihdatul wujud, Allah bersatu di dalam makhluknya. Ada anjing, di situ ada Allah. Ada kuda, di situ ada Allah. Ada manusia, di situ ada Allah. Ada orang gendeng, di situ ada Allah. Wihdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Ya, sehingga inilah yang dilakukan banyak orang umat Islam yang yakul seperti itu. Ya. Lalu kenapa kita berpecah belah? Sesungguhnya berpecah belahnya kita ini seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mana dalilnya? Suratnya sama. Mulai 14, 15, 16, 17. Kita pelan-pelan. Karena aku Saiful tadi yang bertanya begitu. Coba ayat 14. Suratnya sama. Surat 42 Asy-Syura. Ayatnya 14. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali terhadapkan kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil, orang mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam
tidak Al-Quran. Apa itu maksudnya? Berpecah belahnya umat Nasrani dan Yahudi itu setelah ilmu itu. Ayat itu banyak loh ya. Saya bisa sebutkan lebih dari 10 ayat. Hal yang sama. Maksudnya apa setelah ilmu datang itu? Ada kedengkian di dalam. Antara siapa? Antara para kiainya, antara para ustadznya, antara ustadz yang satu dengan yang bersaing. Bersaing. Kenapa? Timbul kedengkian. Kalau saya tidak menghalalkan maulid, maka tidak ada lagi yang bukan, tidak ada ya? Ya manggil saya. Kalau saya tidak menghalalkan sehari, 2 hari, sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, maka nggak ada yang ngasih saya makanan sama amplopan. Wong saya mudik. Yang susah kan? Kalau saya tanpa manajemen, timbul ilmu, Pak. Kemudian apa? Ayat-ayat Allah, orang yang berilmu ini mengganti dalil itu. Tetap dalilnya, tetapi cerita dalil itu berubah. Sedekah berubah untuk memperkaya diri.